program Ngopi Bareng Pendeta Ezra Alfred Soro. Dan hari ini kita akan banyak sekali berbicara dan berbincang bersama kakak. Ya. Dan secara khusus begini kakak, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah video. Sebuah video dari seorang pendeta, dan pendeta itu mengkritik kakak. Oh, kalau dikritik memang sudah terlalu banyak dikritik. Ya. Nah, kali ini kritikannya itu secara khusus menjurus ke hal menghakimi. Jadi di videonya itu dia membuat judul Pendeta Ezra Soro _2 Stop Menghakimi Pendeta Lain. Wah, menarik sekali judulnya. yes. Jadi video itu beberapa hari yang lalu saya nonton. Mungkin kakak apakah sudah melihat atau belum? Ya, banyak orang yang ngirim ke saya, hanya lihat sekilas sajalah. Ya. Kalau saya menonton dari awal sampai selesai. Baik. Dan waktu menonton saya mencoba menuliskan beberapa hal yang saya coba rangkum dari video itu, dan saya berpikir mungkin itu baik untuk kita diskusi dengan kakak secara langsung terkait apa yang ada di video itu. Jadi kita langsung saja ya kakak untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah coba saya rangkum. Nah, yang pertama, beliau mengatakan seperti ini: banyak denominasi yang memiliki doktrin atau pengajaran yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi kira-kira yang mau saya tanya itu kepada kakak, apakah itu wajar? Dan apakah ada batasan atau tidak yang boleh dilanggar dalam hal pengajaran doktrin? Ataukah doktrin atau pengajaran itu harus adalah sesuatu yang mutlak? Ya, mau wajar tidak wajar, faktanya memang kita sudah banyak denominasi. Tapi pemahaman denominasi yang satu dengan denominasi yang lain bukan hanya berbeda. Kalau dibilang hanya berbeda sih, memang ada yang berbeda, tapi bukan cuma berbeda, ada kalanya bertentangan. Ya, misalnya yang satu mengatakan keselamatan bisa hilang, yang satu bilang keselamatan tidak bisa hilang. Itu bukan berbeda, itu bertentangan. Ya, jadi pengajaran-pengajaran, denominasi-denominasi yang ada sih, ya terserah, masing-masing mau bikin pengajaran saja, terserah. Tapi kita juga harus sadar bahwa adanya pertentangan di antara denominasi yang satu dengan denominasi yang lain, itu tidak bisa membuat kita lalu berkesimpulan bahwa semua sama benar. Kalau dua hal berbeda, maka dua-dua bisa benar, dua-dua bisa salah. Ya. Tapi kalau dua hal bertentangan, tidak bisa dua-dua sama-sama benar. Kemungkinan pertama, salah satu benar, salah satu salah, atau kemungkinan kedua, dua-dua salah. Ya. Tapi kalau dua-dua benar, tidak bisa. Ya, kalau misalnya saya mengatakan ini hitam, lalu Nona mengatakan itu hijau, ya sudah, hitam hijau. Tapi kalau misalnya saya bilang ini hitam, Nona bilang itu bukan hitam, tetapi hijau, maka itu tidak bisa dua-dua sama-sama benar. Ya. Ini hitam, itu hijau, betul. Masing-masing berdiri sendiri. Tapi kalau berbicara pada hal yang sama, objek yang sama, ini hitam, lalu yang satu mengatakan ini bukan hitam, ya. Atau misalnya orang misalnya mengatakan saja, ambil duit ya, ambil duit, lalu ini gambar apa? Nah, maka Nona bisa melihat duit itu sisi sana, mengatakan oh itu gambar ini, tapi saya mengatakan oh tidak, ini gambar ini. Ya. Dari sudut pandang. Dari sudut pandang, ya. Tapi kalau kita melihat sesuatu bersama-sama dari sudut yang sama, lalu yang satu bilang, oh ini ada gambar ini, yang ini bilang gambar ini, tidak bisa. Itu menjadi bertentangan. Nah, problemnya adalah bahwa ajaran denominasi yang satu dengan denominasi yang lain ini bertentangan. Nah, karena itu maka memang kita sendiri harus menyadari bahwa sebenarnya kebenaran itu tunggal. Yeah. Kebenaran itu tunggal, lalu kebenaran Alkitab juga tunggal. Itu di dalam ilmu hermeneutik, ilmu tafsir begitu. Misalnya ya, kalau kita mau mengartikan apa yang dimaksudkan dengan dosa hujat terhadap Roh Kudus, itu artinya tunggal.
Sehingga kalau ada dua orang bilang artinya menghujat Roh Kudus itu artinya begini, yang satu mengatakan begini, ya ada dua kemungkinan. Salah satu bisa benar. Salah satu benar, salah satu salah, atau dua-duanya salah. Ya. Tapi tidak bisa dua-dua sama-sama benar. Kalau dua-dua sama benar berarti menghujat Roh Kudus itu punya dua arti. Kecuali memang setelah penelitian, misalnya arti kata itu bisa jamak, tapi makna satu teks itu tidak bisa ganda. Maka perbedaan, apalagi pertentangan, itu harus menunjukkan bahwa ada yang benar, ada yang salah, atau dua-duanya sama salah. Jadi kalau menganggap bahwa karena denominasinya banyak, maka semua ajaran dari setiap denominasi sama-sama benar, itu terlalu konyol. Ya. Nah, ingat bahwa kita punya dasar kan, dan dasar kita itu Alkitab, jadi harus mengacu kepada Alkitab itu. Berarti kakak sebenarnya walaupun banyak denominasi, tetapi kalau pada sumber yang benar seharusnya ada ajaran yang mutlak walaupun berbeda denominasi. Ya, itulah sebabnya kita mau melihat bahwa ada doktrin-doktrin dasar. Penafsiran ini kan banyak, kebenaran tunggal, tapi penafsiran bisa banyak. Karena itu penafsiran bisa salah. Tapi kalau kesalahan pada hal-hal yang tidak mendasar, it's okay, ya. Nah, kita harus saling menerima satu denominasi dengan denominasi yang lain. Tapi kalau perbedaannya pada hal yang mendasar, ya misalnya pada apakah Alkitab firman Allah atau tidak, apakah Yesus satu-satunya jalan keselamatan atau tidak, apakah selamat karena iman atau tidak, apakah Allah Tritunggal benar atau tidak, apakah surga neraka ada atau tidak. Nah, itu kalau sampai berbeda, wah ini fatal, ya. Nah, tapi kita tidak bisa menerima semuanya seperti itu. Jadi, kalau hanya perbedaan pada cara baptisan, oke, ya. Perbedaan pada perjamuan, pada tata ibadah, pada hal-hal yang misalnya kalau kita bicara tentang akhir zaman. Apakah Yesus datang lebih dulu baru kerajaan 1000 tahun? Seperti pandangan premilenialisme? Atau kerajaan 1000 tahun baru Yesus datang? Seperti pandangan postmilenialisme? Ya. Kalau hanya perbedaan pada premil saja, pada postmil, ada juga amilenialisme yang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun harfiah itu tidak ada. Kerajaan 1000 tahun itu mulai dari Yesus naik ke surga sampai Yesus datang, itulah kerajaan 1000 tahun. Kalau hanya perbedaan paham di dalam kerajaan 1000 tahun, itu bukan hal yang terlalu mendasar. Rapture. Apakah rapture terjadi saat Yesus datang di awan-awan, lalu pergi ke sana, atau di awan-awan terus turun ke sini? Kalau hanya perbedaan di situ, kamu mau denominasi mana terserah, mau pilih mana, it's okay, tidak ada masalah. Walaupun saya punya pandangan sendiri dan diam-diam saya menganggap bahwa penafsiranmu salah, tapi kamu tetap saudaraku dan saudariku. Tapi kalau saya percaya Yesus satu-satunya jalan, lalu kamu percaya Yesus ada banyak jalan keselamatan, ini sudah mendasar. Nah, dan harus diakui bahwa denominasi-denominasi itu perbedaan ajaran kadang-kadang justru pada hal-hal yang mendasar seperti itu. Nah, itu yang harus disadari. Nah, maka kita harus tidak bisa terima semua sama benar, harus menguji, ya. Coba bisa baca 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, dikatakan ujilah roh-roh itu. Nah, roh di situ tuh dalam arti pengajar, karena konteksnya bicara soal pengajar. Jadi harus diuji gitu. Ya. Nah, Kak, itu bagaimana kita cara menguji roh-roh itu? Maksudnya seperti apa itu? Ujinya ya pakai firman. Karena sesuatu ajaran apapun, orang macam-macam denominasi boleh keluarkan ajaran apapun, tapi harus ada dasar firmannya, ya. Coba mari lihat Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Perhatikan ayat ini ya. Carilah pengajaran dan kesaksian. Yang dicari adalah pengajaran dan kesaksian. Siapa tidak berbicara sesuai perkataan itu, perkataan yang mana? Alkitab, firman. Nah, lihat ayat itu. Jangan pikir lain. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai perkataan itu, perkataannya mana? Pengajaran dan kesaksian. Ya. Nah, pengajaran dan kesaksian itu apa? Nah, kita harus lihat konteks ya. Coba, itu kan ayat 20 ya.
coba mundur sedikit ke ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Terus ayat 16-nya, Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara ya murid-muridku. berarti perhatikan di ayat 16 itu ada kata kesaksian dan pengajaran. Kesaksian dan pengajaran yang dimaksud itu di mana? Itu apa? Di ayat 11-nya, sebab firman beginilah Tuhan. firman Tuhan. Berarti yang dimaksudkan dengan kesaksian dan pengajaran itu adalah Firman Firman Tuhan. firman Tuhan. Maka ketika ayat 20 mengatakan carilah pengajaran dan kesaksian, itu maksudnya firman Tuhan. Adalah firman Tuhan. Siapa tidak berbicara sesuai perkataan itu, Sesuai berarti firman tidak Tuhan. sesuai dengan firman Tuhan, maka baginya tidak terbit fajar. Terbit Fajarnya apa? fajar. Ya, Ya. maksudnya apa, Kak? Fajar itu apa? Fajar matahari. Matahari. Ya kan? Fajar itu kapan? Pagi hari, Pagi kan? Sebelum pagi, malam. malam. Kalau fajar tidak terbit-terbit, Tidak terbit pagi. tidak malam ada. terus. malam terus. Kalau malam terus, gelap terus. Gelap terus. Jadi kalau kamu tidak berbicara sesuai perkataan, bagimu tidak terbit fajar, artinya lu gelap. Ya kan? Begitu ya? Nah, berarti pengajaran orang denominasi apa saja bisa mengeluarkan ajaran apa saja, tapi harus sesuai dengan berbicara sesuai dengan Firman Tuhan. firman Tuhan. Ya. Nah, kalau orang kasih pengajaran aneh-aneh misalnya ya, kita harus bahasa roh. Bahasa roh tuh jangan tunggu Roh Kudus kasih. Jangan. Kalau Roh Kudus kasih kita tidak bisa bahasa roh. Kita harus mulai lebih dulu. Harus omong lebih dulu. Oh, kenapa kita mesti ngomong dulu? Coba lihat tuh pompa air tuh ya. Umpan. Sanyo tuh ya. Kita mesti umpan dulu. Umpan baru itu. Nah, makanya lo coba. Ini ajaran seperti kita harus memulai lebih dulu. Dia tidak pakai Alkitab, tapi pakai pompa air, ya kan? Nah, berarti dia tidak berbicara berdasarkan kesaksian itu. Nah, yang model begitu kan banyak. Nah, kalau kita dibilang, ya semua sama-sama benar kan, barang siapa tidak berbicara perkataan itu baginya tidak terbit fajar. Lihat lagi, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Di dalam terjemahan New American Standard Bible itu all scripture. Segala tulisan all scripture. Berarti seluruh Alkitab, ya, atau seluruh kitab suci diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan seterusnya ya. Tapi mengajar, menyatakan kesalahan. Berarti begini. Kalau mau ngajar, harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah, dari kitab suci. Jangan bikin ajaran yang di luar kitab suci. Iya kan? Ya. Menyatakan kesalahan, salah atau benar, juga harus dari kitab suci. Kalau kitab suci tidak salahkan, jangan salahkan. Tapi kalau kitab suci salahkan, ya jangan dianggap tidak salah. Dengan alasan kita ini harus saling menghargai, jadi ya jangan salahkan. Padahal kitab suci salahkan. Ya. Berarti ukuran kita itu harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, coba lagi satu ayat lagi teh, Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini yang khotbah Paulus loh ya. Yang khotbah Paulus, tapi setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui semua benar atau tidak. Berarti mau tahu benar atau tidak, selidiki kitab suci. Nah, sekarang gini, yang pakai kitab suci saja belum tentu betul penafsirannya, apalagi tidak pakai. Ya kan? Ya. Dan harus diakui bahwa terlalu banyak pengkhotbah atau pendeta yang bikin teori aneh-aneh, mengeluarkan ajaran aneh-aneh, tapi tidak pakai ayat Alkitab sama sekali. Tidak pakai dasar Alkitab sama sekali. Nah, kalau begitu kita mau anggap semua sama benar, nah ini mau bagaimana? Ya, jadi menurut saya adanya denominasi yang banyak sih, ya oke lah, memang faktanya sudah begitu, tapi menganggap bahwa semua sama benar, dan karenanya kita tidak boleh menilai satu denominasi pun salah, wah, itu menyalahi kitab suci sendiri. Ya, itu kira-kira pandangan saya begitu. Ya, Nona. Memang kita perlu untuk menyelidiki ya, Kakak, ketika mendengar
Ya, seorang pendeta menyatakan sesuatu. jangan hanya amin-amin saja. Ada amin saudara, amin. Ada amin saudara, amin. Iya. Bahkan ini sekelas Paulus yang berkhotbah mereka Ya. masih menyelidiki. Apalagi sekelas saya. Apalagi sekelas kita pendeta-pendeta yang lain harus diselidiki. Ya. Bahkan jangan saya sendiri kalau khotbah itu jangan ikut kalau tidak mempunyai dasar Alkitab. Ya. Oke, Kakak. Selanjutnya ya, Kakak. Ini ada yang coba saya catat juga di sini. Di video itu beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun yang berhak menghakimi bahwa perbedaan yang dimiliki gereja lain adalah kesesatan. Namun, bukankah bila ada dasar yang dapat dibuktikan secara alkitabiah, maka menyatakan sebuah gereja atau pendeta sesat adalah wajar? Jadi kan beliau katakan kita tidak boleh menghakimi. Tetapi kan sebenarnya kita boleh ketika itu tidak sesuai dengan Coba firman. kalimat pertama ulang. Beliau mengatakan tidak ada satupun yang berhak menghakimi bahwa perbedaan yang dimiliki gereja lain adalah kesesatan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Yang terjadi dengan denominasi-denominasi bukan hanya sekedar berbeda, tapi bertentangan juga ada. Ya, bertentangan juga ada. Nah, sekarang gini loh. Jalan ke surga itu ada berapa? Satu. Kalau satu denominasi bilang satu, ada denominasi bilang dua. Ini contoh saja. Maka apakah yang bilang satu tidak boleh mengatakan, oh dia salah? Kita tidak boleh menilai bahwa dia salah. Kalau hanya satu yang benar, maka yang bilang ada banyak menjadi salah. Atau contoh lain aja gini lah. Ada denominasi yang percaya bahwa neraka itu hanya neraka sementara. Tapi mayoritas denominasi percaya neraka sifatnya kekal, api yang kekal. Tapi ada denominasi yang percaya bahwa api neraka itu hanya sementara saja. Kenapa sementara? Orang kan masuk neraka, orang berdosa masuk neraka, dibakar habis. Habis ya sudah, apinya padam. Yang satu bilang apinya kekal, yang satu bilang apinya sementara. Kira-kira bisa dua-dua sama-sama benar? Tidak. Harus ada salah satu. Kalau yang bilang sementara ini benar, yang bilang kekal salah. Yang bilang neraka itu kekal, maka yang bilang sementara itu salah. Jadi kalau kita, ya biarpun salah, diam-diam sajalah. Nggak boleh lah kita menilai salah. Nah terus, apa yang mau kita khotbahkan kalau kita anggap semua sama-sama benar? Betul. Ya. Jadi ini bukan cuma berbeda, tapi bertentangan. Dan masa tidak boleh menyatakan salah? Ya. Kalau tidak boleh menyatakan salah, karena itu menghakimi. Saya tanya Nona, pendeta itu menyalahkan saya atau tidak? Iya. Menyalahkan ya? Iya. Katanya tidak boleh menyatakan salah. Kenapa dia salahkan saya? Iya. Nah ini namanya standar ganda. Betul. Pada saat yang bersamaan dia tidak setuju bahwa kita menyatakan yang lain salah. Pada saat yang bersamaan dia sedang menyalahkan saya. Ya? Iya. Coba baca 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya, cukup situ. Nyatakanlah apa yang Salah. Jadi kalau kita tidak boleh menyatakan salah, lah ayat Alkitab bilang nyatakan salah. Iya. Dan terus yang salah siapa ini? Alkitab atau pendeta ini? Jangan salahkan. Begitu. Kan jadi rumit itu. Nanti bertentangan firman. Kita tidak bisa melepaskan diri dalam dunia ini dengan menganggap ini benar, ini salah. Kalau memang konsisten bahwa tidak boleh anggap salah, ya dia diam. Jangan bikin YouTube, jangan omong apa-apa. Ya sudah, biar saja. Supaya dia konsisten. Ya. Tapi ini kan jadinya standar ganda. Ya, tidak boleh menyatakan salah pada saat yang sama menyatakan orang yang menyatakan salah itu salah. Ya. Itu namanya kesesatan berpikir. Dalam ilmu logika begitu. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya. Kesalahan atau kesesatan jangan diunggah ke YouTube. Sebaiknya sampaikan ke internal atau organisasi atau ke sinode. Oke, gini, kesalahan atau kesesatan jangan unggah ke YouTube. Ya. Urus di organisasi sendiri saja, Iya. atau disampaikan di
Jadi kalau ada Sinodenya. pendeta A di sana bikin salah, saya tidak usah bikin tanggapan di YouTube. Ya. Cukup bahas di gereja saya. Atau bahas ke gereja dia. Pertanyaannya adalah pada waktu satu khotbah yang salah atau sesat itu diunggah di YouTube, orang denominasi mana yang dengar? Apakah denominasi saya saja? Apakah denominasi pengkhotbah itu saja? Tidak, itu terbuka untuk umum. Ya, orang dari gereja mana saja bisa dengar. Dan seandainya itu ajaran yang menyesatkan, tujuan kita sebagai hamba Tuhan ini kan untuk memperingati orang supaya hati-hati dengan penyesatan. Misalnya ya, satu video yang menyesatkan telah ditonton oleh 500.000 orang. Lalu saya bahas kesesatan itu di gereja saya yang hadir 30 orang. Nah terus yang 30 orang ini ngerti, tapi yang 500.000 itu bagaimana? Diunggah di YouTube saja belum tentu yang 500.000 itu lihat semua. Apalagi tidak diunggah, hanya di gereja saya sendiri. Jadi itu konyol. Kecuali ajaran sesat itu tidak dipublikasikan di medsos terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau khotbah yang salah atau khotbah yang menyesatkan itu diunggah ke medsos, ya maka tanggapannya yang mesti di medsos supaya bisa berimbang. Minimal lebih banyak orang bisa melihat dan berwaspada, ya. Nah, lalu terus katanya, coba ulang Nona. Sebaiknya disampaikan ke Yang internal. pertama. Kesalahan atau kesesatan jangan diunggah ke YouTube. Terus punya dia diunggah di mana? Di YouTube. Ya lihat ya, ini standar ganda. Pada saat dia tidak mau supaya kesalahan diunggah di YouTube, dia kan anggap saya salah. Kalau dia anggap saya salah, kenapa dia mesti bahas saya lalu unggah di YouTube? Mestinya bahas di gereja dia sendiri saja. Iya kan? Kenapa dia unggah di YouTube? Nanti tinggal cek saja berapa ribu orang yang sudah nonton waktu dia kritik saya. Nah ini kan jadi konyol, ya. Ini standar ganda. Ini ada selanjutnya kakak. Ya. Beliau mengatakan begini, pendeta Estrosoru harus lebih tenang, harus lebih memperhatikan secara menyeluruh, jangan mengeluarkan pernyataan yang menyinggung orang-orang dengan konsep doktrin yang berbeda yang Anda pahami atau yang kakak pahami. Apalagi itu dipublikasikan. Ini dapat memperkeruh suasana gereja dan membuat umat nantinya bingung. Oke. Gini ya. Coba Teh sama Nona pikir dua hal ini. Misalnya ada orang datang khotbah untuk kalian berdua. Ini khotbahnya ajarannya salah atau ajarannya sesat. Ya. Dia pakai ayat juga. Dia pakai ayat-ayat juga, lalu akhirnya menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Lihat ayatnya di sini. Allah itu maha mengampuni. Lihat ayatnya di sini. Ya, Allah itu selalu merencanakan yang baik bagi kita. Lihat ayatnya di sini. Karena itu, kasih Allah itu bertentangan dengan neraka. Tidak mungkin Allah yang maha kasih menciptakan neraka untuk menghukum. Kenapa? Coba Nona pikir. Nona ini hidup misalnya 70 tahun. Berarti tiap detik berdosa, maka Nona dosa full 70 tahun. Teh umur 60 tahun, berdosa tiap hari, maka Teh full berdosa 60 tahun. Lalu Tuhan Allah kasih masuk neraka berapa lama? Selama-lamanya. Adilkah dosa 70 tahun, dosa 60 tahun? Lalu neraka selama-lamanya? Lalu Nona sama Teh bilang, iya ya. Oh, berarti neraka tidak ada. Yakin kan? Anggap saja ini akhirnya yakin dengan pengajaran ini. Dua-dua yakin dengan itu ajaran. Tapi sebenarnya ajarannya sesat. Datanglah saya khotbah lagi kepada Nona. Bukan khotbah, saya tanggapi dia. Ayat Alkitab mengatakan bahwa neraka ada. Ini lihat ayat di sini, ayat di sini. Ini Yesus mengatakan ada neraka, Paulus mengatakan ada neraka, Petrus mengatakan ada neraka. Ini banyak-banyak saya kasih argumentasi kuat. Akhirnya kalian dua bingung. Pendeta itu bilang neraka tidak ada. Pak Israel bilang neraka ada. Yang mana yang betul ya? Sekarang kalian berdua ada pada kondisi berbeda. Tadi yakin, tapi yakin dalam kesesatan. Sekarang mulai ragu.
karena ada kebenaran diberitakan. Lebih baik kondisi mana? Yakin dalam kesesatan atau ada pembanding sehingga mulai meragukan apa yang sebelumnya disampaikan? Kondisi mana lebih bagus? Yang kedua meragukan. Lebih baik ada keraguan. Lebih baik saya tanggapi dia supaya ada keraguan di antara saudara, supaya akhirnya dengan keraguan itu cari kebenaran. Tuh. Misalnya pendeta A bilang neraka tidak ada, tapi Pak Esra kasih ayat juga banyak bilang neraka ada. Coba kita selidiki. Ya. Akhirnya keraguan-raguan itu menolong daripada yakin tapi yakin sesat. Salah. Jadi umat kalau meragukan, bahkan saya tahu ada pendeta-pendeta yang berkhotbah dengan meyakinkan sekali, tapi sebenarnya salah. Sebenarnya menyimpang, sebenarnya menyesatkan. Ya saya tanggapi. Akhirnya umat jadi bingung, saya syukur jadi bingung. Karena dengan kebingungan itu, mereka tidak jadi telan mentah-mentah apa yang sudah dikhotbahkan. Ya, jadi harusnya kebingungan tidak selamanya negatif. Kebingungan bisa positif. Ya. Dan yang meyakinkan itu tidak selamanya benar. Ya. Gitu. Jadi kalau nanti saya tanggapi orang sampai akhirnya ya terus muncul kebingungan, ya syukurlah orang bingung. Dalam artian mereka menjadi bingung untuk Masih bisa mencari kebenaran. mencari kebenaran yang lain. Daripada semua amin-amin setuju-setuju kan ya susah. Begitu. Berarti sekarang banyak sekali yang sedang banyak. keraguan-raguan. Banyak. Apalagi zaman corona begini kan pendeta A khotbah, pendeta B khotbah, macam-macam aneh-aneh semua bisa keluar. Tapi kan katanya kakak pendeta harus membawa damai sejahtera. Damai sejahtera atas kebenaran. Ya. Nah, karena kalau berurusan dengan kebenaran, damai tidak boleh mengorbankan kebenaran. Contoh ya. Nona bilang 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Ini contoh. 1 tambah 1 2. T 1 tambah 1 4. Contoh. Lalu kalian berdua bertengkar. 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 4. Kalian bertengkar apa? 1 tambah 1 berapa? Kok dari pagi kemarin sampai ini hari bertengkar terus? 1 tambah 1 berapa? Sudahlah, sesama manusia jangan berkelahi lah. 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 1 berapa? 4. Mengalah lah. 4 ya? Coba mengalah, turun dikit. 3. Nona, mengalah, jangan ngotot 2, naik sedikit. 3. 3. Ini jangan ngotot 4, turun dikit. 3. Lihat toh, ini jalan tengah. Maka Nona mengalah sehingga naik 1, T mengalah sehingga turun 1. Jadi 1 tambah 1 3. Oke, adil kan? Sama-sama mengalah. Mulai sekarang jangan berkelahi lagi ya. Dengan 1 tambah 1 3. Ingat 1 tambah 1 3. Akhirnya Nona dan T tidak berkelahi. Tapi yang jadi korban adalah kebenaran. Karena 1 tambah 1 jadi 3. Kalau menurut saya, Nona harus tetap 1 tambah 1 2. Langit runtuh pun 2. Nona tidak harus membenci dia. Tapi kalau omong 1 tambah 1 4, no. Maka ini bisa terbuka peluang bahwa ini bertengkar terus. Ya. Tidak damai, tapi kebenaran tetap kebenaran. Jangan korbankan kebenaran demi perdamaian. Ya. Oke. Lebih baik gegeran dan benar daripada Bersatu. Tapi salah. tapi salah. Itu. Oke.